Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sama musik, di sebuah channel yang membahas masih seputar dunia konten. Oke, nah gimana nih kabar kalian setelah lumayan agak jarang-jarang banget sekarang bikin video, namun masih sempat juga sih saya balesin beberapa komentar. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan sedikit menjawab beberapa pertanyaan juga yang ada di kolom komentar saya. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Kita simak aja videonya. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung aja cek. Oke ya, jadi bagi kalian yang mau nanya-nanya seputar dunia usaha counter atau tentang kartu atau tentang voucher atau tentang lainnya, kalian bisa tanya di channel YouTube saya, di komen. Nanti kalau misalkan sempat langsung saya balas, kalau misalkan belum bisa saya juga balas di video. Nah, oke, nggak usah pakai lama, langsung aja saya coba untuk jawab beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama itu seperti ini ya. Intinya tuh Bang, gimana ya kalau misalkan saya itu lokasinya ada di tempat wisata dan dia itu pengen buka usaha counter, kira-kira tipsnya tuh gimana, apakah cocok atau enggak? Oke, saya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian letaknya ada di tempat-tempat wisata, sebenarnya cukup bagus juga untuk kalian itu membuka usaha counter pulsa atau voucher atau yang lain-lainnya, aksesoris apalagi ya. Namun ada beberapa kelemahan di sini juga yang harus kalian tahu dulu sebelum kalian itu memutuskan untuk membuka itu. Nah, kelemahannya itu karena sekarang itu biasanya voucher itu kalau misalkan di situ ada kuota nasional dan ada kuota lokal. Nah, kalau misalkan kebanyakan wisatawannya itu dari luar kota, biasanya itu kalau diisi voucher dari kalian di lokasi kalian itu nggak bisa dipakai ya. Ada beberapa provider lah kayak gitu. Ada juga yang nggak dapat kuota lokalnya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kalian mengisi, kalau misalkan udah membuka usaha counternya, nanti juga ditanya juga ini nomor daerah mana, karena zaman sekarang seperti itu ya. Kalau misalkan kalian nomornya itu nomor misalnya Jakarta ya, kalian bukanya di Jogja, itu ada beberapa provider yang ketika beli voucher itu nggak bisa. Nah, caranya gimana? Nah, kalian bisa caranya itu mengisi pulsa aja dulu, nah nanti bisa dipaketkan kayak gitu. Kalau misalkan voucher itu ada zonasinya seperti itu. Nah, kalau yang paling bagus itu apa? Kalau misalkan di tempat wisatanya itu lumayan rame, coba kalian mantepin juga atau banyakin juga di aksesoris, misalkan set atau apa ya, kabel data, charger. Itu biasanya lumayan butuh banget sih kalau misalkan belum ada saingannya, apalagi itu cukup strategis banget. Nah, kalau misalkan itu tempatnya ramai banget juga, bisa 24 jam ya, lebih bagus banget sih kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyoba, coba aja nggak apa-apa kayak gitu ya, tapi paling bagus dipegang sendiri gitu, jadi tahu gitu yang paling ramai itu yang mana ya. Oke, semoga jawaban yang pertama ini memuaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua seperti ini. Bang, gimana sih cara kita mendapatkan supplier HP? Nah, supplier HP ini supplier HP apa? Ada dua jenis HP masalahnya, ada HP second, ada HP yang baru. Nah, seperti pengalaman yang saya lakuin, kalau misalkan HP baru, kalau misalkan di tempat saya ini lumayan banyak banget sales yang kadang datang juga ke counter-counter yang kecil kayak punya saya, belum terlalu besar gitu, terus nawarin kerjasama gitu. Kadang ada juga yang, Bang, nitip 1-2 HP dulu buat sampel, nanti kalau ada yang mau tanya merek lain itu tinggal calling aja. Nah, jadi kalau di tempat saya emang lumayan gampang untuk mencari distributor HP yang baru. Nah, kalau misalkan HP yang second kayak itu, saya juga join sama misalkan temen kayak gitu ya, yang udah berpengalaman di bidang HP lah kayak gitu, karena saya nggak terlalu jago banget untuk ngecek HP dan waktunya juga lumayan sempit. Jadi biasanya saya kalau misalkan HP second itu ya ke teman aja yang udah biasa langganan gitu. Nah, jika kalian pengen, kalau misalkan nggak ada sales HP baru ke tempat kalian, kalian ingin punya distributor, sebenarnya kalian bisa minta nomor sales atau ketemu langsung dengan sales tiap provider, entah itu Oppo, Vivo, Realme, itu di counter-counter yang udah lumayan gede. Nah, biasanya juga mereka itu dengan senang hati yang kalau diajak join itu senang, karena mereka juga butuh penjualan kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanya distributornya itu kemana, bisa langsung ke salesnya yang ada di counter-counter yang udah gede, ataupun juga ke counter yang gede itu
juga bisa diajak join kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah dipercaya biasanya bisa dititipin juga 1 atau 2 barang untuk sampel kayak gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Saya mencoba untuk menjawab 2 pertanyaan dulu. Kalau misalkan nanti ada yang belum atau kalian yang mau nanya apa juga, kalian bisa isi juga di kolom komen. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.